Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Kemarahan Simone Inzaghi setelah Inter dikalahkan Sassuolo dan gagal geser AC Milan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi menanggapi kekalahan timnya pada pekan 26 Liga Italia, Senin tanggal 21 Februari tahun 2022, dini hari tadi. Berlangsung di Giuseppe Meazza, Inter Milan dipaksa menyerah tamunya Sassuolo dengan skor 2 gol tanpa balas. Pertahanan Inter Milan dihukum Sassuolo dengan gol cepat pada menit ke-8. Gawang Inter Milan yang dikawal Samir Handanovic kebobolan gol Giacomo Raspadori setelah meneruskan umpan Domenico Berardi. Petaka kembali menghampiri Handanovic ketika memungut bola untuk kedua kalinya dari dalam gawang Inter Milan. Tepatnya menit 26, Gianluca Scamacca menjadi aktor pengganda keunggulan Sassuolo atas tuan rumah Inter Milan. Kekalahan ini sekaligus pukulan telak bagi Simone Inzaghi yang secara total 3 laga terakhir lupa cara meraih kemenangan. Sebelumnya, klub berjuluk Nerazzurri ini bertekuk lutut dari Liverpool dalam 16 besar leg pertama Liga Champions dengan skor identik 2 gol tanpa balas. Adapun laga 25 Liga Italia, Nerazzurri berbagi poin dengan Napoli yang berakhir imbang 1-1. Posisi Nerazzurri di papan klasemen Liga Italia menempati urutan kedua dengan koleksi 54 poin. Nerazzurri terpaut 2 angka dari rival sekotanya AC Milan yang berhak memuncaki klasemen Liga Italia. Saya sangat marah, kami memiliki 3 hari sejak pertandingan hari Rabu, kami berbicara tentang fakta bahwa Sassuolo mengalahkan Juve dan Milan, mereka memainkan sepak bola yang hebat, kata Simone Inzaghi dikutip dari laman Football Italia. Kami mencoba melakukan segalanya di babak kedua, menciptakan begitu banyak peluang dan tidak beruntung. Sassuolo memiliki kualitas teknis yang hebat, mereka lebih segar secara fisik dan itu terlihat lanjutnya. Kami akan menganalisis situasinya, kami tahu ada 13 pertandingan tersisa, kami semua di atas sana dan ingin terus maju. Faktanya adalah, tim yang ingin memenangkan Scudetto tidak dapat melakukan pendekatan yang salah seperti yang kami lakukan hari ini, tegas Inzaghi. Pelatih AC Milan Stefano Pioli meluapkan kekecewaan atas hasil minor yang diperoleh skuad Rossoneri melawan Salernitana Minggu, tanggal 20 Februari tahun 2022, dini hari WIB. Selepas pertandingan, Stefano Pioli meluapkan kekecewaan pada sikap anak asuhnya di laga tersebut. Berbicara kepada Sky Sport, Pioli menyebut Milan bersikap naif yang berujung pada hilangnya 2 poin berharga di laga ini. Dia menilai, sebetulnya ketidakhadiran Zlatan Ibrahimovic bisa diatasi secara baik oleh para pemain pelapis Milan. Namun, Milan terkesan meremehkan Salernitana. Apa yang seharusnya menjadi 3 poin kemenangan, hanya menghasilkan 1 poin dari hasil imbang. Tim melakukannya dengan baik dengan dan tanpa Ibra, jadi saya tidak menyalahkan apapun soal itu. Kami tidak baik dari sudut pandang teknis dan kami melakukan kenaifan yang kemudian dibayar dengan harga tinggi. Pioli juga menjabarkan performa anak asuhnya dengan kata-kata, frenetik, penuh kepanikan yang tidak terkendali meski pada awalnya bermain secara baik. Kami memulai dengan baik, memimpin, tetapi kemudian kami kehilangan kejelasan. Kami, frenetik, dan meskipun ada peluang untuk kembali memimpin, kami tidak berhasil. Ketika kami tidak berhasil bermain untuk Milan, itu selalu merupakan peluang yang hilang, kata Stefano Pioli dikutip dari Milan News. Kami kecewa, saya dan anak-anak. Kami mendekatinya dan mempersiapkannya, pertandingan, dengan baik. Kesalahan selanjutnya bukan dari kami. Mereka memainkan permainan yang mencegah kami memainkan sepak bola bersih seperti biasanya, ucap Pioli. Sacchi ungkap resep agar AC Milan Scudetto musim ini. Mantan pelatih AC Milan Arrigo Sacchi mengatakan Rossonero bisa memenangkan gelar Scudetto musim ini. AC Milan saat ini duduk di puncak klasemen sementara Serie A. Namun, AC Milan harus bermain padu sebagai tim jika ingin juara. AC Milan saat ini memuncaki klasemen Serie A dengan koleksi 56 poin dari 26 pertandingan. Unggul 2 poin dari Inter Milan di posisi 2 dengan 54 poin dari 25 laga. Disusul Napoli di posisi 3 dengan 54 poin dari 26 pertandingan.
Pertarungan untuk Scudetto, juara Serie A musim ini sangat menarik karena melibatkan 3 tim khususnya, Milan, Inter dan Napoli, kata Arrigo Sacchi seperti dilansir Tribal Football, Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022. AC Milan telah menunjukkan sekali lagi bahwa jika mereka tidak bermain sebagai sebuah tim, mereka bisa kalah melawan siapapun, bahkan melawan Salernitana di posisi terakhir klasemen, lanjut Sacchi. Sacchi tanpa ragu mengungkapkan AC Milan di musim ini dan dalam beberapa musim terakhir tidak memiliki skuad yang kuat dibanding klub lain. Namun keunggulan mereka dalam 2 musim terakhir karena permainan kolektif. Tim Pioli bukan yang terkuat, tetapi mereka memainkan sepak bola terbaik. Namun jika mereka tidak bekerja sebagai tim yang bersatu dan kohesif, di mana semua pemain berkorban, maka mereka tidak akan kemana-mana. Sacchi pun memberi contoh ketika AC Milan gagal menang menghadapi Salernitana akhir pekan lalu. Di atas kertas AC Milan seharusnya menang. Namun mereka hanya mampu bermain imbang setelah gagal tampil sebagai sebuah tim. Di Salerno, Rossoneri yang sempat memimpin, kemudian, mematikan mesin. Saya sering ditanya, bisakah Milan memenangkan Scudetto? Ya, selama mereka memiliki semangat tim dan menemukan etos kerja dan pengorbanan. Hanya melalui permainan di atas lapangan AC Milan dapat menyembunyikan batasan teknis dan pengalaman yang mereka miliki, dibandingkan dengan lawan langsung, lanjut Sacchi. Milan tak masuk 16 tim terbaik di Eropa. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan, timnya bukan salah satu dari 16 tim terbaik di Eropa. Tapi dia menegaskan Milan sudah lebih kuat daripada sebelumnya. Liga Champions, yang menjadi ajang pertarungan klub-klub terbaik di Eropa telah memasuki fase gugur. Sebanyak 16 kontestan saling sikut untuk memperebutkan 8 tiket ke babak selanjutnya. Rossoneri akhirnya kembali ke kompetisi paling elite itu setelah 8 musim absen. Namun, kiprah Milan hanya berlangsung singkat usai tersingkir di fase grup. Milan menghuni grup neraka bersama Liverpool, Atletico Madrid, dan Porto. Hasilnya, Milan cuma sekali menang dan menderita 4 kekalahan dari 6 pertandingan. Kendati demikian, AC Milan kini moncer di kompetisi domestik. Zlatan Ibrahimovic DKK menempati singgasana klasemen Liga Italia dengan keunggulan 1 poin dari juara bertahan Inter Milan, serta menjejak semifinal Coppa Italia. Tidak karena kami tidak lolos ke babak berikutnya, jawab Pioli saat ditanya apakah Milan termasuk salah satu dari 16 tim terbaik di Eropa. Tapi sekarang Milan sudah lebih kuat daripada saat bermain di fase grup. Saya akan ingin bisa memainkan sejumlah pertandingan tertentu sekarang, tapi kami mesti terus meningkat dan bermain di Liga Champions lagi pada musim depan, ucap dia dilansir Football Italia. AC Milan akan berusaha menjaga keunggulannya dari Inter dengan bertandang ke Salernitana pada akhir pekan ini. Pada pertemuan pertama kedua kesebelasan, Desember silam Il Diavolo Rosso menang dengan skor 2-0 di San Siro. Setiap pertandingan itu berbeda, tapi kami paham bahwa kalau kami tetap fokus di sepanjang pertandingan, kami bisa menang. Kami selalu mencoba menunjukkan prinsip-prinsip kami, terang Pioli. Puncaki klasemen, Stefano Pioli menyebutkan AC Milan tertekan, takut digusur Inter Milan. AC Milan saat ini tengah menguasai klasemen Liga Italia tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan bertengger di puncak. Klub berjuluk Rossoneri itu telah berhasil mengumpulkan 55 poin dari 25 pertandingan di Liga Italia. Namun, posisi puncak ternyata tak selalu menyenangkan bagi setiap tim. Menjelang memasuki pekan ke-26 Liga Italia, pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan bahwa timnya kini berada dalam kondisi tertekan. Pasalnya, posisi AC Milan tersebut berpotensi dikudeta rival sekotanya, Inter Milan, jika gagal menang atas Salernitana. AC Milan dijadwalkan menjamu Salernitana di San Siro, nanti malam waktu setempat atau Minggu tanggal 20 Januari tahun 2022 pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Dengan dipisahkan oleh jarak 43 poin di klasemen, kedua tim bertemu dengan posisi tim tamu yang kini sebagai pemuncak klasemen. Sementara itu tuan rumah sebelumnya hanya menang sekali di Stadion Arechi musim ini. Menang di Derby della Madonnina lalu mencapai semifinal Coppa Italia dengan kemenangan gemilang 4-0 atas Lazio, kemudian membekuk Sampdoria pada minggu lalu. Meskipun ditinggalkan pemain andalannya Zlatan Ibrahimovic yang absen karena cedera panjang, pemain lain AC Milan telah melangkah kembali ke performa terbaiknya. Di bawah asuhan Stefano Pioli, AC Milan juga telah memenangkan 33 dari 46 pertandingan tandang mereka.
Hal ini membuat AC Milan menjadi salah satu kandidat favorit untuk menjuarai Serie A musim ini. Sementara Salernitana hanya memenangkan satu pertandingan Serie A melawan AC Milan dalam sejarah mereka, dan tidak ada lagi sejak 1948. Tim kota Salerno itu kerap kali terlempar di luar kasta tertinggi Liga Italia. Sepanjang musim ini, Salernitana baru mengumpulkan 13 poin dari 23 laga Serie A. Sering terbatas dalam penguasaan bola, Salernitana juga mencatat statistik penguasaan bola terendah 38% di Liga Italia Serie A musim ini. Meskipun berhasil menahan imbang 1-1 Genoa pekan lalu, namun mereka tetap tertinggal 2 poin dari Genoa yang menghuni peringkat 19 di klasemen. Ikuti jejak Hernandez, duo Milan ini bakal segera perpanjang kontrak. Dua bintang AC Milan Rafael Leao dan Ismail Benacer dikabarkan tak lama lagi bakal mengikuti jejak Theo Hernandez untuk memperpanjang kontraknya bersama klub. Hernandez baru memperpanjang kontraknya bersama Rossoneri pekan lalu dan tampaknya ia hanya yang pertama dari sederet bintang lainnya yang akan berkomitmen dengan klub. Pada kenyataannya, manajemen tengah berjuang keras mengupayakan pembaharuan kerjasama beberapa pemain kunci dalam beberapa pekan terakhir. Sensasi yang muncul di antara fans Il Diavolo adalah pembaharuan kontrak pemain internasional Prancis tersebut bisa memiliki efek domino positif, mengingat pentingnya sinyal yang dikirimkan. Menurut pemberitaan dari Milan News, dua pemain yang akan menyusul berikutnya adalah Benacer dan Leao. Negosiasi tengah berlangsung dengan agen kedua pemain tersebut cukup lama dan tampaknya kesepakatan bakal dicapai dalam waktu dekat ini. Untuk pemain internasional Aljazair, kerjasama baru yang bakal terjalin sangat dekat dengan kenaikan gaji menjadi sekitar 3,5 juta euro atau rep 56 miliar per tahun dari saat ini 1,5 juta euro atau rep 24 miliar. Sementara itu, untuk Leao, Milan pun semakin dekat dengan kesepakatan dalam negosiasi dengan Jorge Mendes dan gaji baru winger muda Portugal tersebut diperkirakan bakal berada di kisaran 5 juta euro atau rep 80 miliar termasuk bonus per musim. Dengan selesainya proses pembaharuan kontraknya plus Benacer setelah Hernandez tentunya bakal menjadi suntikan besar bagi klub.